dan dijadikan amal ibadah yang terbaik, dan harapan kita menjadi syafaat dan penolong kita memberatkan timbangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengingatan kepada kita bahwa setiap ibadah yang kita lakukan tentunya bermuara atau memberikan contoh, mengambil contoh dari sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita sampaikan, yang dikatakan oleh seorang yang taat, orang yang saleh, seorang faqih yaitu Muhammad bin Wasi, yang mana beliau menyampaikan, seorang ulama Muhammad bin Wasi rahimahullah, law kana lidunubi rihun, seandainya dosa itu memiliki bau dan keluar bau itu dari badan seseorang yang memiliki dosa, ma qaddara ahadun yajlisa ilayya, maka tatkala dosa itu memiliki bau, maka tidak ada satupun orang yang mau duduk bersama kata Muhammad bin Wasi. Muhammad bin Wasi ini adalah ulama yang mana seorang alim, seorang faqih. Begitu juga dengan seseorang yang tatkala dia beribadah dengan banyak, yakin dengan ibadahnya dia akan mendapatkan pahala yang banyak beribadah itu, dan dia mempunyai keyakinan bahwa ibadahnya sudah cukup dan bisa menghantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala tanpa bermuhasabah, tanpa menghisab kembali ibadahnya. Maka di sini sama halnya seperti apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghasyiyah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. 'Amilatun nasibah, inilah perumpamaan orang-orang yang bekerja keras, beribadah dengan susah payah semasa hidup di dunia, bahkan susah payah di dalam beribadah, baik waktunya, baik dalam mengerjakannya banyak dan seru, akan tetapi dia tidak bermuhasabah, menghisab dirinya apakah ini memang sudah diterima atau apakah ini merupakan ibadah yang benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka kesusah payahan ini malah justru bukan membawa dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala, tapi tasla naran hamiyah, malah memasukkan dia ke jurang api neraka yang panas karena ibadah yang dilakukan, entah itu ibadahnya karena riya, karena sombong, karena merasa paling benar, merasa paling saleh, paling alim, sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas ibadah itu menjadi hal yang tidak baik bagi dirinya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita mengarungi daripada amalan-amalan ibadah, muamalah kita semasa hidup di dunia ini, tentunya ada hal-hal yang sering terlupa di dalam benak kita, bahwa ternyata ini merupakan sebuah ujian bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu harta, anak, keturunan, begitu juga dengan jabatan atau hal-hal yang berkaitan dengan posisi yang menentukan seseorang itu bisa menjadi berbuat zalim, atau dia berbuat mengingkari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, atau yang merefleksikan atau yang menyebabkan dia menjadi seorang yang ujub atau takabur. Maka di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, al-mal wal banina zinatul hayatid dunya, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun 'amala. Maka Allah menyampaikan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, ada yang kita miliki atau mal yang kita miliki, begitu juga dengan harta, wal banun, anak-anak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dititipkan, ini ada zinatul hayatid dunya, yang merupakan perhiasan dunia saja, hanya sementara saja. Tatkala dia akan selesai atau masanya sudah akan berlalu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil,
maka tidak ada lagi yang menjadi kecintaan kita, baik itu dari harta ataupun anak dan istri. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Maka jadikanlah ya amalan-amalan yang kekal lagi saleh, ya itu adalah lebih baik pahalanya. Baik pahalanya di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairun 'inda rabbik, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dikatakan Allah Subhanahu wa taala setelah dia baik amalan-amalan yang saleh tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan thawaban khairun amala. Maka ini lebih baik untuk menjadi harapan. Ya, amalan saleh itu lebih baik menjadi harapan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya. Baik, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dari kajian kita di fikih sunnah di pekan yang lalu, masih membahas dalam hal tentang bab as-salatul jamaah. Yang terakhir kemarin kita sudah menyampaikan bahwa tatkala asyurut imam, syarat-syarat orang yang menjadi imam, siapa saja yang boleh menjadi imam. Lalu begitu juga tatkala bila berjamaah hanya kaum wanita disunahkan menjadi imam juga seorang wanita kalau kumpulannya wanita semua. Tapi tatkala wanita ada salah satu laki-laki, maka tidak boleh yang menjadi imam itu wanita dan laki-laki satu itu menjadi makmum. Karena kewajibannya adalah seorang laki-laki walaupun satu orang harus menjadi imam di antara perempuan yang lain. Ya. Maka di sini kembali lagi dalam pembahasan kita bahwa sebagian dari orang yang terkadang kita tadi kemarin pembahasan ketika di perjalanan, ya lalu berikutnya menemukan orang atau salah satu yang diangkat menjadi imam, maka di sini orang-orang yang fasik dan ahlul bid'ah makruh menjadi imam. Ya, jadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahlul bid'ah atau mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, itu makruh dijadikan sebagai imam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya dari Ibnu Umar pernah salat bermakmum pada Hajjaj, ya, yang mana Muslim meriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri pernah salat hari raya bermakmum pada Marwan. Begitu juga dengan Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud pernah salat bermakmum pada Walid bin Uqbah bin Abdul Muttalib. Padahal dia suka meminum khamar, ya, sering masih mabuk. Nah, ini Ibnu Mas'ud pernah yang menjadi makmum, dan Uqbah bin Abdul Muttalib ini, Walid bin Uqbah bin Abdul Muttalib ini masih sering mabuk-mabukan atau minum khamar. Maka di sini begitu juga salah satu kesempatan dia ini pernah menjadi imam salat subuh 4 rakaat, maka Utsman bin Affan hukumnya dengan hukuman cambuk. Jadi karena mungkin mabuk atau dia minum khamar, ya, jadi salat subuhnya menjadi berapa? 4 rakaat. Ya, sebagaimana pembahasan kita tentang orang yang tatkala dia mabuk salat sekarang ini, ya, tatkala tidak khusyuk di dalam salatnya atau masih mengiming-imingi atau sampai lupa yang lainnya, ya, karena masih memikirkan dunia sehingga dia terlupa di dalam salat. Maka prinsipnya menurut para ulama bahwa barang siapa yang sah salatnya untuk dirinya sendiri, maka salatnya sah untuk orang lain. Jadi barang siapa yang menurut dia sah tatkala menurut pribadinya untuk dirinya, maka dia sah salatnya bagi orang yang lain. Maka di sini walaupun demikian para ulama yang memandang makruh bermakmum kepada orang yang fasik atau ahlul bid'ah, maka di sini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Daud Al-Mundhir, begitu juga dengan As-Sa'id bin Khalid adalah seorang laki-laki yang mengimami segolongan kaum atau segolongan orang, yang mana orang tersebut ya termasuk orang yang fasik atau sering melakukan perkara-perkara yang memang tidak sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini
Rasulullah SAW melihatnya, maka beliau bersabda, jangan sampai orang itu menjadi imam salat kalian. Ya, kata Rasulullah. Ya, di waktu yang lain orang itu ingin menjadi imam, ya, atau di kesempatan orang tersebut ternyata menjadi imam. Dan nanti juga ada pembahasan kita nih, 3 poin di dalam hadis Rasulullah SAW. Insya Allah malam ini kita tuntaskan tentang salat berjamaah. Kemudian waktunya nanti sempat sudah masuk ke bagaimana memuliakan masjid atau bermasajid, atau tatkala kita bagaimana memperlakukan mushola masjid kita dan seterusnya. Ini penting untuk bisa kita pahami. Nah, salah satunya nanti pembahasan itu bagaimana hukum seseorang makmum tatkala imam yang dia angkat itu dibenci. Maksudnya dibenci ini sehari-hari kita tahu bagaimana sifatnya. Apakah dia sering melakukan sesuatu yang zalim atau sesuatu yang sering tidak baik, akhlaknya tidak baik dan seterusnya. Nah, kita bermakmum di dia, ya, atau mungkin bapak tatkala di rumah ternyata harapannya makmum atau menjadi imam ini ternyata dia naik jadi imam. Seperti apa hukumnya? Nah, nanti ini satu paket dengan 3 golongan atau hadis menerangkan seorang istri tatkala dia tidur dalam kondisi dimurkai oleh suaminya, atau seorang suami marah terhadap istrinya dan sampai tertidur, atau 2 orang saudara, baik itu saudara sekandung atau seiman, tetangga, sama-sama muslim, ya, itu tidak sapaan atau saling bermusuhan, tidak saling menyapa. Bagaimana di sini nanti insyaallah bisa kita lihatkan dalilnya. Maka di sini ada juga pembahasan tentang bolehnya keluar dari salat jamaah karena sebab tertentu. Jadi kita membatalkan salat jamaah kita dengan imam karena sebab tertentu, baik itu mungkin ada halangan syar'i ataupun sebab-sebab yang lainnya. Maka seorang makmum itu boleh keluar, ya, dari salat berjamaah dengan meneruskan salatnya sendiri jika, ya, sang imam salat terlalu panjang, sebagaimana kemarin kita sebutkan, ya, tentang bagaimana, ya, Mu'adz bin Jabal, ya, pernah mengimami kaumnya, dan tatkala itu dia membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Dan salah seorang daripada sahabat menjadi makmumnya itu munfarid, ya, keluar dari jamaah dan salat sendiri, ya. Lalu dia mengeluhkan ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menasihati, ya, Mu'adz bin Jabal, ya, tatkala itu menjadi imam. Maka di sini ada perkataan daripada Rasulullah SAW kepada Mu'adz, ya, karena Mu'adz ini sering bermakmum kepada Rasulullah SAW. Wallahi, kata Rasulullah SAW, wallahi inni uhibbuk ya Mu'adz. Sesungguhnya aku mencintaimu wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu karena Allah kepada Allah, pada Rasulullah SAW. Aku mencintaimu karena Allah. Jangan kamu tinggalkan, ya, kalimat doa ini selesai atau tatkala akan sebelum salam setiap akhir salatmu. Ya, doa ini adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka Rasul mengajarkan Mu'adz bin Jabal dan kepada kita supaya kita memohon kepada Allah. Ya Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu kapan saja. Ya Allah, al-lail atraf wa atrafan nahar, di siang hari maupun malam hari, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan musibah, dan keadaan apapun, senantiasa mudahkan aku untuk mengingatmu. Ala dzikrika wa syukrika, juga begitu ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa menjadikan hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepadamu atas nikmat diberikan kesempatan, kesehatan, diberikan keturunan, diberikan kelapangan kerja, dan seterusnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang terpenting adalah wa husni ibadatik. Bantulah aku Allah, bantulah aku untuk bisa menyembahkan, memberikan ibadah terbaik, ya, semasa hidupku, untuk bisa beribadah sebaik mungkin kepada. Jadi kita meminta kepada Allah. Ini nasihat Rasulullah SAW kepada Mu'adz. Maka di sini tatkala Mu'adz yang tatkala itu menjadi imam di kaumnya dan membaca surat terlalu panjang, maka tatkala itu salah seorang di antara sahabat keluar dari jamaah, dan ini diperbolehkan,
Sebabnya apa? Ya, kategori tatkala kita menjadi imam, ya, dari tatkala itu salah seorang keluar dari jamaah, dia menjadi salat sendiri. Jadi tatkala itu bisa saja sebabnya mungkin karena sakit, asam uratnya lagi kambuh gitu ya, asam urat kambuh, ya, terus lagi pusing, atau mungkin mempunyai hajat, dia ditunggu orang, lagi ada acara atau lagi meeting, ya, merapat dan seterusnya. Jangan dipanjangkan salat kita, jadi diperpendek. Asalkan syaratnya adalah tumanina, semua daripada gerakan dan rukun-rukun salat itu terpenuhi, gitu ya. Maka ini berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi dari Mu'adz yang biasanya salat Isya bermakmum kepada Rasulullah, ya, lalu pulang ke kaumnya dan mengimami mereka salat Isya kembali. Sebagaimana kemarin kita bahas, seseorang yang sudah sholat di rumahnya atau di kampungnya, lalu dia misalnya dari Bekasi, misalnya contohnya mau ke Jakarta, sudah sholat Isya di Bekasi nih, langsung dia pergi ke Jakarta, ternyata menemukan saudaranya, atau tatkala dia masuk ke dalam masjid itu sedang sholat Isya berjamaah, maka boleh kita ikut sholat, berjamaah kembali, walaupun sudah sholat tadi di rumah, tapi niatnya bukan sholat fardu, niatnya adalah sholat sunnah, supaya untuk menghormati, ya, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, yang tadi hadis yang kemarin kita sebutkan adalah dua orang yang datang ketika itu Rasulullah SAW sedang berjamaah salat. Dia sambil berputar datang, ternyata tidak ikut berjamaah. Selesai salam Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kamu tidak ikut sholat berjamaah? Dan salah seorang dari mereka menjawab, sesungguhnya kami di kaum kami tadi sudah sholat ya Rasulullah. Ya, maka Rasulullah mengatakan, apabila kamu menemukan sholat berjamaah kembali, maka hendaklah kamu ikut sholat berjamaah. Ya, ini sebagai dalil yang sahih yang bisa dijadikan sebagai bisa kita dihukumi atau mendapatkan pahala nafilah atau salat sunnah. Ya. Nah, ini sebagaimana hadis, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Idza shallaitum fi rihalikum tsumma ataitum al-imam fasalliya ma'ah." Jika kalian berdua sudah sholat di tempat kalian, atau seseorang sudah sholat di rumah kalian, di kampung kalian, lalu tsumma ataitum al-imam, lalu kamu mendapatkan seorang imam yang sedang mengimami sholat, ya, fasalli ma'ahu, maka hendaklah kamu sholat bersamanya. Fa innaha lakum nafilatun, maka sholat bersama imam tersebut, yaitu terhitung sebagai sunnah bagi kalian, yaitu sholat sunnah. Maka Imam An-Nasa'i dan Tirmidzi di dalam riwayat yang lain mengatakan, idza shalaituma fi rihalatikum tsumma ataitumul masajid, jika kalian, ya, mendapati, ya, atau telah salat di tempat kalian, tsumma ataituma, lalu mendatangi kepada masjid atau istirahat di dalam masjid, ya, maka di sana dikatakan tsumma ataitumul masjid jama'atin fasalliya ma'ahum, kamu mendapati di dalam masjid itu ada salat berjamaah, maka hendaklah kamu mengikuti atau berjamaah kembali dengan yang bersalat berjamaah. Fa innaha lakum nafilatun, sesungguhnya itu merupakan salat yang didapatkan adalah salat sunnah, ya. Maka hadis-hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang sudah salat fardu berjamaah ataupun menfardhu sendiri, ya, lalu mendapati orang-orang yang sedang salat berjamaah dan salat itu pun sama waktunya. Isya dia sudah salat, ketemu lagi dengan Isya. Zuhur dia salat sudah, ketemu lagi dengan zuhur yang berjamaah. Maka di dalam masjid, ya, maka ia dianjurkan untuk ikut salat. Dan niatnya, kembali lagi, niatnya itu adalah salat sunnah. Kenapa salat sunnah? Ada hadis yang sahih yang mengatakan, Rasulullah mengatakan, la tusallu salatan fi yaumin marrataini. Rasul mengatakan, janganlah kalian salat, ya, atau mengerjakan satu macam salat, ya,
satu macam salat dengan 2 kali dalam sehari. Ini dilarang. Jadi melakukan satu macam salat yang dikerjakan dalam satu hari. Contohnya, kita sudah salat subuh nih. Nah, ketemu lagi ternyata di kampung yang lain kita dalam perjalanan ada kita mampir di masjid, orang salat berjamaah salat zuhur. Kita ikut dan dia usolli salat zuhri ya 4 rakaatin makmuman lillahi ta'ala, tafadhal lillahi ta'ala, itu tidak boleh. Ya. Maka ini dilarang, enggak boleh satu hari salat dengan niat yang sama satu macamnya. Nah, yang tadi hadis yang sebelumnya mengajarkan Rasulullah SAW berjamaah ikut itu dengan niatan salat sunnah. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka di sini jamaah Subhanahu wa taala yang perlu kita kembali mengingatkan bahwa ini adalah keutamaan-keutamaan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka di sini juga imam tatkala kenapa imam itu ketika Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi dia bergeser. Hendak itu ke kanan, menghadap jamaah atau menghadap ke kiri. Nah, itu ada dalilnya. Dalilnya dari mana? Hal ini disampaikan dalam hadis qala sahibul qulub, ya, diriwayatkan dari ayahnya. Nabi SAW itu menjadi imam kami. Lalu tatkala beliau salam bergeser kedua sisinya sekaligus ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, itu sunnah. Dan itu ada contohnya dari baginda Rasulullah SAW. Bukan sepanjangnya, makanya tatkala ada imam selesai salam, dia melakukan begitu saja, doa sendiri, nggak melihat makmumnya, nggak ada kiri atau kanan, itu tidak ada contohnya. Diam aja dia di dalam gitu, hadap kiblat sendiri, zikir sendiri, ngadap gitu saja. Yang disunahkan itu adalah berbalik ke kanan atau ke kiri atau menghadap makmum, lalu berzikir di sana atau memimpin berzikir. Maka di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di sinilah para ulama ya mempraktikkan ya sunnah tersebut. Jadi yang dipraktikkan para ulama, mereka bergeser ke kiri atau ke kanan, ya. Keduanya memang diriwayatkan dari hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ini Aisyah juga menerangkan, Bunda Aisyah yang senantiasa bersama Rasulullah SAW tatkala beliau di rumah. Maka beliau menerangkan bahwa apabila Nabi Muhammad SAW telah mengucapkan salam selesai sholat, nah, beliau tidak duduk kecuali hanya sebatas mengucapkan Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ya, jadi beliau selesai salam mengucapkan doa ini. Ya, mengucapkan doa ini, Allahumma anta salam, ya Allah Engkau lah yang maha sejahtera. Salam. Wa minkas salam, dan darimu segala kesejahteraan itu. Ya. Tabarakta dzal jalali wal ikram. Maha mulia Engkau ya Allah, wahai zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Jadi kita memuliakan Allah. Ya, jadi kita membesarkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala selesai sholat. Maka di sini kesimpulannya adalah tatkala kita takbiratul ihram, kita menyebut nama Allah, Allahu Akbar, membesarkan Allah. Tatkala kita gerakan, dari setiap gerakan itu mengucapkan takbir Allahu Akbar, membesarkan Allah. Rukuk begitu juga, Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Begitu juga sama terus sampai duduk, juga antara sujud, sampai tasyahud, sampai akhir, sampai kita salam pun selesai. Lepas dari salam, selesai dari sholat, kita mengucapkan Allahumma antas salam, ya Allah Engkau yang maha mulia. Jadi membesarkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka disinilah kenapa tatkala kita sholat itu ya dilarang, dan jangan sampai kita banyak ya sampai terlupa naudzubillah rakaatnya karena memikirkan dunia. Dilepaskan semua itu. Ya, mau jenderal, mau gimana pun, mau direktur, mau punya perusahaan dan seterusnya, tatkala dia sholat, dia letakkan semua, terletak semua, kepala yang tadi dihormati, badan dihormati, ya, tadi yang ketemu dengan atasan, tatkala berpapasan itu
tersenyum, membungkukkan badan dan seterusnya, atau menghormat segala macam, nah tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala itu semua ditanggalkan. Hatta kepala yang menurut kita itu sifatnya adalah hal yang mulia dihormati, itu pun sejajar dengan kaki tatkala sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dianjurkan kita untuk rihlatus syati', untuk kita rihlah jalan-jalan. Ya, itu penting supaya kita bagaimana membandingkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan kita. Ya, maka dianjurkan oleh para ulama untuk rihlah itu ke gunung, ya rihlah itu ke laut, ya sesekali naik perahu atau kapal yang kapasitasnya nggak banyak-banyak, atau mungkin berdua saja dengan suami istri, dengan satu nelayan. Coba di tengah-tengah laut nggak ada orang satupun, atau ketemunya cuma nelayan saja, maka kita akan berpikir kita ini kecil. Ya, tidak mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menggalakkan perahu itu, ya, walaupun kita mau direktur, mau hartanya banyak dan seterusnya, tidak ada yang menolong, meninggal selesai, nggak ada yang tahu. Ya, maka di sini perlunya kita. Begitu juga tatkala kita naik gunung, ya, tatkala kita rihlah ke tempat rekreasi, ya, supaya dia mendapatkan menjadi pahala. Jangan hanya sekedar memandang atau memuaskan daripada mengajak istri dan anak. Tapi di sana kita mengucapkan subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Ya Allahu akbar. Kita mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang dikaruniakan kepada umatnya atau kepada hambanya kepada kita. Maka di sini perlu kita menjadikan rihlah ini sebagai program kepada keluarga supaya tujuannya untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah takbir antara imam dengan makmum. Nah, ini penting juga nih. Ya, sebagian orang atau masyarakat itu ada yang mendahului takbirnya dengan imam. Imam Allahu Akbar, dia sudah bersedekap. Imam Allahu Akbar, dia udah dekat duluan. Ya, atau menyamai bareng-bareng dengan imam. Ya, maka di sini ada dalil yang menyebutkan bahwa meskipun antara makmum dengan imam melintang sebuah takbir, ya, atau membatasinya adalah takbir, maksudnya adalah takbirnya imam dulu Allahu Akbar baru kita bertakbir, ya, di belakangnya. Maka di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, Hasan pernah berkata, tidak masalah jika kamu salat berjamaah di antara tempatmu dan tempat imam terpisah oleh sungai. Nah, di sini maksudnya adalah sekarang kan kita banyak, ya, tatkala lantai 2 atau Jumatan orang sampai membludak, ya. Misalnya ada yang menggunakan sholat di lantai atas, imamnya di atas, lantai bawah terisi. Nah, walaupun dia terpisah dengan tabir, tembok, halaman dan seterusnya, sampai sungai pun atau jalan pun, selama kita masih mendengarkan mana takbiratul ihram, mana takbir akan ruku, membedakan mana dia akan sujud dan seterusnya, walaupun tidak melihat imamnya, hanya suara saja, maka itu sah sholatnya dan itu boleh. Ya. Maka tetapi kalau sampai makmum itu tidak bisa membedakan mana takbiratul ihram, mana akan sujud, mana dan seterusnya, tiba-tiba misalnya, ya, tatkala kita di lantai 1, imamnya di lantai 2, ya, tiba-tiba soundnya mati di bawah, nggak ketahuan, nggak kedengeran. Maka di sini gimana sikap kita? Maka segera membatalkan sholat, langsung lari ke atas, karena nanti nggak tahu mana gerakan sujud, rukunya dan seterusnya. Nah, kecuali ada fokus layar, ya, yang fokus layar ini pun terang layarnya, dan ada sayap-sayap masih kedengaran suara, masih aman. Tapi kalau tidak ada sama sekali dan bingung, ya, makmumnya dulu-duluan dan seterusnya, atau menyelisih imam, tatkala imam ruku dia ternyata belum ruku, tatkala imamnya sujud dia ternyata baru ruku dan seterusnya, sampai tertinggal 4 kali gerakan, maka dia keluar dari jamaah, tidak terhitung sholat berjamaah. Atau bisa juga orang mengatakan batal sholatnya. Ya. Jadi ini harus kita juga teliti di dalam kita
berjamaah. Abu Mujaz berkata boleh bermakmum kepada imam ya meskipun ya terpisah oleh jalan atau dinding. Dan di sini nanti ada dalil tentang sutrah. Ya, dengan sutrah itu maksudnya pembatas yang disunahkan supaya tidak ada orang yang lalu lalang di dalam depan kita salat. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya atau konteksnya adalah bagaimana tatkala seorang yang tidak mengerjakan syarat atau rukun ya atau bermakmum kepada seseorang atau imamnya kita ini, kita menjadi makmum, ternyata seorang imam itu tidak mengerjakan syarat atau rukun daripada salat, maka bermakmum kepada imam yang tidak mengerjakan syarat atau rukun adalah sah. Tidak mengerjakan syarat atau rukun adalah sah. Jika si makmum sendiri tidak tahu bahwa ada syarat atau rukun yang tidak dikerjakan imam. Jadi maksudnya makmum ini awam. Ya, dia awam. Jadi orang awam dia nggak tahu mana rukun mana syaratnya tatkala menjadi imam atau menjadi imam salat. Dia nggak tahu, maka sah salatnya. Tapi kalau makmumnya tahu dan paham, ya, maka berbeda hukumnya, gitu ya. Jadi dia tidak tahu bahwa ada syarat dan rukun, ya, tidak dikerjakan oleh imam tersebut, maka salatnya sah. Kalau si makmum tidak mengetahui yang dikerjakan imam tersebut adalah syarat dan rukun salat itu tidak dikerjakan, dia awam. Maka hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, yusalluna bikum fa in asabu falakum walahum. Maka mereka menjadi imam salat kalian. Jika apa yang dilakukan benar, maka kalian dan mereka mendapatkan pahala. Maksudnya di sini yusalluna bikum fa in asabu falakum walahum. Mereka menjadi imam ya salat, dia tidak mengerjakan rukun dan syarat, ya falakum walahum, ya apabila itu terjadi yang dilakukan itu benar, jika apa yang dilakukan imam itu benar, maka kalian dan mereka mendapatkan pahala. Jadi rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, seorang imam dan makmum mendapatkan pahala. Wa in aqta'u falakum alaihim. Dan jika mereka melakukan kesalahan, maka kalian dapat pahala dan mereka dapat dosa. Maksudnya, ya, tatkala imam itu melakukan kesalahan, salah imam, maka kalian mendapatkan pahala, makmum mendapatkan tetap pahala, sedangkan imam mendapatkan dosa. Gitu ya, ini dalil diriwayatkan Imam Ahmad dengan Bukhari. Lalu berikutnya ada juga dalil yang lain, ya, mengatakan al-imamu dhaminun fa in ahsana falahu wa lahu wa in asaa fa alaih. Imam itu penjamin. Imam salat itu penjamin. Siapa yang dijamin? Makmum. Jika yang dilakukannya benar, maka baik baginya dan baik juga bagi mereka yang jadi makmum. Ya, akan tetapi wa in asaa fa alaih. Jika imam itu salah, ya, maka yang menjadi tanggung jawabnya itu sendiri bagi dirinya dan bukan tanggung jawab makmum. Ya, jadi ini perbedaannya. Tatkala imam itu salah, makmum itu tidak menanggung dosa, pahalanya tetap dapat, tapi imam yang mendapatkan dosa. Maka di sini jamaah subhanahu wa ta'ala, ya, begitu juga dengan tatkala seseorang yang bisa menggantikan imam, ya, maka yang terjadi uzur di tengah-tengah salat misalnya, ya, tatkala mengingat bahwa dirinya dalam keadaan berhadath, sebagaimana Amr bin menceritakan di pagi hari ketika Umar bin Khattab, ya, itu, ya, tatkala beliau salat berjamaah, ya, menjadi imam, ternyata baru ingat lagi dulu, ya, selesai sholat baru ingat. Ya, jadi tatkala beliau sholat jadi imam, ya, langsung selesai salam, beliau baru ingat lagi dulu belum mandi. Maka di sini makmum itu sah sholatnya. Maka tatkala itu Umar bin Khattab mengulang sholatnya.
ya, setelah bersih atau mandi bersih. Maka di sini yang hadis ini yang diriwayatkan oleh Sahih, ya, diriwayatkan oleh Umar, beliau pernah menjadi imam, ya. Ya, jadi tatkala dia meriwayatkan bahwa Umar pernah menjadi imam salat dalam keadaan junub tanpa ia sadari, selesai salat ketika ingat ia mengulangi salatnya, sementara para makmum tidak perlu mengulangi salat. Ya. Begitu juga tatkala menggantikan imam, tatkala Umar bin Khattab tatkala itu ditikam, tatkala salat di tengah-tengah salat, maka beliau menarik siapa? Menarik Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya. Jadi di sini jangan subhanahu wa ta'ala tatkala kita menggantikan imam, maka pentingnya kepada semua kita sampaikan, yang di belakang imam itu paling minimal orang yang memahami tentang fikih, memahami tentang sedikit walaupun sedikit Al-Quran, sehingga tatkala imam itu berhalangan atau akan membatalkan, itu dengan gampang imam itu menarik, imam yang menarik atau imam yang membatalkan, yang belakang paham langsung maju menggantikan. Jadi jangan orang yang musafir yang jadi di belakang imam, atau orang yang nggak paham ngerti, atau anak-anak. Khawatirnya nanti tatkala ada halangan imam atau terjadi sesuatu, maka itu sholat tetap dilanjutkan, bukan dibatalkan semua, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ribut gara-gara itu langsung batal semua sholatnya, ya. Sebagaimana pembahasan kita kemarin tentang bagaimana imam tatkala lupa rakaat atau lupa mengerjakan tasyahud awal, ya, makmumnya ribut, ada yang ngikutin imam, ada yang nggak ngikutin imam. Selesai sholat, gimana sholat kita ini, ya, imamnya tadi lupa dan seterusnya, ya, padahal sudah ada pembahasan yang jelas, ya, apa penggerakan imam itu diikuti, ya. Tatkala nanti dia menyebabkan kesalahan, baru ditegur mengucapkan subhanallah, ya, mengucapkan subhanallah. Dan itu pun ada titik-titiknya yang perlu diperhatikan. Tatkala kemarin kita sudah membahas imam tatkala sudah berdiri lupa melaksanakan tasyahud awal karena sudah kedung berdiri sempurna dan takbir Allahu Akbar, itu jangan ditegur. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, biarkan, ya. Nah, sehingga nanti tatkala dia akan salam, baca kita akan mengucapkan subhanallah, atau dia teringat di tengah-tengah salatnya, cukup menggantinya dengan sujud sahwi. Tapi tatkala dia akan berdiri, tidak akan berdiri tadi Allah setengah, kita mengucapkan subhanallah, maka dia akan paham langsung duduk kembali, ya. Maka di sini yang perlu juga kita memahami, saling bisa mengerti daripada hukum, daripada hukum fikihnya. Lalu berikutnya jamaah subhanahu wa ta'ala, ya, yang perlu kita perhatikan sebagaimana tadi di awal muqaddimah saya menyampaikan, ya, bahwa tatkala seseorang itu menjadi makmum, ternyata imamnya dibenci atau dia tidak suka, dia tidak sukanya secara syar'i, akhlaknya, kebiasaannya dan seterusnya, ya, maka banyak sekali hadis yang menerangkan tentang hal ini, ya, tentang larangan bagi seseorang yang untuk menjadi imam salat sesuatu kaum padahal kaum tersebut membenci daripadanya. Jadi kalau kita misalnya menyadari diri kita tidak cukup baik hubungan kita dengan masyarakat, atau mungkin kurang bagus dan seterusnya, ada sebagian masyarakat makin besar itu tidak menyukai kita, jangan kita membaiat diri kita menjadi imam, ya, karena tadi ya, mungkin dari akhlaknya, dari kebiasaannya yang kurang baik. Itu dia yang dibahas oleh Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Atau katanya Ibnu Abbas dalam meriwayatkan hadis ini, Rasulullah SAW menyampaikan, "Thalathatun la turfa'u salatahum," ya, 3 orang yang salatnya tidak dapat naik, ya, turfa'u fawqa ru'sihim shibran. 3 perkara, ya, orang yang termasuk sholatnya tidak dapat naik sejengkal pun di atas kepalanya. Jadi dia naik sejengkal pun di atas kepala nggak bisa, maksudnya adalah tidak bisa dilaporkan langsung masuk ke Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala sholatnya. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi 3 orang ini. Siapa mereka? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Pertama,
seseorang yang mengimami satu kaumnya sedangkan kaum itu membencinya. Ya, jadi nggak ngangkat ke sholat, nggak nyampe kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kepalanya nggak nyampe ke masuk. Ya, rajulun amma qauman wa hum la karihun. Ya, seseorang yang mengimami suatu kaum sholat, sedangkan kaum itu membencinya atau tidak menyukainya. Menyukainya bukan karena yang lain, tapi karena sifatnya tidak baik, akhlaknya tidak terpuji, mohon maaf masih mungkin khamar, masih ini dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau dia dibencinya karena kebaikannya, hal yang berbeda. Dia berhak jadi imam, orang baik, orang taat. Ya, ada yang seperti itu, ada sebagian masyarakat yang tidak menyukai orang yang misalnya taat atau dia mungkin ini dan seterusnya. Kita yang berarti harus introspeksi diri, harus bermuhasabah. Tapi kalau memang keadaan akhlaknya, kondisinya dia memang tidak taat kepada Allah dan seterusnya, melakukan kezaliman atau sering maksiat dan seterusnya, dan itu dibenci oleh kaumnya, maka ini sholatnya tidak sejengkal kepala pun tidak naik. Lalu yang kedua, wa'ra'atun batat wa zawjuha 'alaiha saqitun, yakni seorang perempuan yang menjalani malam di dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Ya, jadi sholat seorang istri yang di malamnya suaminya marah karena dia, ya, jadi suaminya marah melalui malam-malam itu dan dia sholatnya tidak sampai sejengkal kepalanya. Nah, pemahaman kita juga seorang suami, jangan sampai kita merugikan istri kita gara-gara marah, tidak sapaan atau tidak ditegur atau malaman, dan dia melewati malam-malamnya itu mungkin dari ba'da maghrib sampai dengan sebelum sholat maghrib sampai dengan subuhnya tertidur, maka dia sholat maghrib isya itu tidak dihitung oleh Subhanahu wa ta'ala, nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita memang sebagai suami harus legowo, bisa memaafkan, jangan sampai marah tatkala itu dan istri kita melewati malamnya dengan kemarahan kita. Lalu berikutnya yang ketiga itu adalah wa aqawani mutasarimani, dua orang saudara, ya, yang bertengkar. Dua orang saudara yang bertengkar, imma bin nasab, saudara yang bernasab atau saudara seiman, bertengkar, tak sayang sapaan. Alhamdulillah, itu saudaranya nggak nyampe kepalanya naik ke langit atau nggak nyampe kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini harus kita hati-hati. Ya, jadi hadis ini menerangkan bahwa bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berhubungan dengan masyarakat, bermuamalah dengan masyarakat, bermuamalah juga dengan istri atau dengan keluarga, begitu juga dengan bermuamalah dengan saudara kita sesama muslim. Maka Allah bin Ammar mengingatkan hadis Rasulullah SAW dengan kalimat atau hadis yang hampir sama. Akan tetapi di sini ada perbedaan sedikit. Ya, thalathatun la yaqbalullahu minhum salatan. Jadi dijelaskan lagi 3 orang yang tidak diterima salatnya. Kalau tadi dikatakan Rasulullah SAW mengatakan itu tidak naik ke sejengkal kepalanya, ini sedikit tegas lagi. 3 orang yang salatnya tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Pertama tadi, orang yang tatkala dia maju menjadi imam tapi dibenci oleh kaumnya, enggak diterima salatnya. Ini lebih jelasnya lagi. Wa rajulun ata salatan dibaran, ya, yang kedua orang yang mengerjakan salat sesudah habis waktunya. Salat, ya, tapi dia salatnya sudah selesai waktunya. Ya, salat maghrib dikerjakan di isya dengan sengaja tadi. Bukan sebabnya tadi karena macet, uzurnya lain seperti kita bahas kemarin, ya, atau dia tertidur. Maka tatkala dia terbangun, itulah salatnya. Walaupun misalnya salat maghrib bisa nggak dikerjakan, ternyata bangunnya besok pagi jam 7 lagi. Maka yang sebangunnya dia itu langsung salat. Yang ketiga, maghrib, isya, subuh diturutin. Nggak boleh nggak salat, jangan bangun-bangun nggak salat maghrib, isya karena kecapean sampai subuh 3 salat lewat. Terus dengan entengnya nggak salat, salah. Harus tetap salat. Salatnya itu kata Rasulullah SAW, tatkala dia bangun dan ingatnya dia. Hatta, kemarin kita sudah membahas, misalnya dia malam ini salat karena ketiduran kecapean,
dia tertidur, ya, sholat isya lewat, maghrib isya, dia bangunnya sebelum subuh, sholat subuh, ternyata besoknya lagi baru ingat, ternyata dia kemarin belum sholat maghrib sama isya karena ketiduran. Nah, seingatnya dia itu harus mengerjakan sholat maghrib dan isyanya, jangan sampai gak sholat, ya. Maka tadi pembahasan kita sempat kepada ibu-ibu, ibunya belum datang ya, tentang bagaimana tatkala seorang kita suami yang mengingatkan haid istri. Tatkala istri kita kan santai menyelesaikan cucian, ngurus anak dan seterusnya, datang waktu maghrib atau datang waktu misalnya zuhur sekarang 12 kurang 15 atau kurang 10. Ya Allah, Allahu Akbar, ya ternyata cucian belum kelar, masakin makan kita belum kelar dan seterusnya. Nanti aja sholat dulu, tunda 1 jam lagi. Ternyata jam 1.15 haid, belum sholat. Kan berarti gak sholat ya kan? Gak mungkin sholat dalam kondisi sudah haid, ya. Nah, nanti selesai bersihnya itu jangan leha-leha gak sholat, harus dipokok sholat zuhur yang tertinggal tadi diingatkan, ya. Yang atau manggil istrinya siapa? Kayaknya kemarin pernah ya sholat zuhur terlewat. Ya, memang karena sibuk dengan masak, nyiapin masak, ya, atau tatkala mau nyuci dan seterusnya belum selesai, jam 1 lewat, harusnya sholat jam 12, waktu adzan langsung sholat, ternyata dilewatkan 1 jam, haid, nggak sholat zuhur. Nah, selesai bersih, itu harus diqadha. Ya, niatnya itu bukan ada-ada, kita diqadhaan. Sholli fardhu dhuhri 4 raka'atin qadhaan fardhan lillahi ta'ala. Qadhaan jadinya, bukan adaan. Kalau adaan dikerjakan di waktu yang itu, tapi kalau qadhaan mengganti yang sudah tertinggal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa memberikan keberkahan, memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa maksimal ibadah kita, jangan sampai lalai kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, mudah-mudahan nanti di pada isya kita lanjutkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah, salat maghrib dan isya selanjutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian fikih kita dalam bab masih di bab salatul jamaah. Ya, tadi kita sudah menyampaikan ada beberapa dalil yang menerangkan bahwa seseorang yang dibenci oleh kaumnya, ya, atau oleh jamaah, ya, itu menyebabkan salat tidak sah atau tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya adalah ya, orang yang mengerjakan salat sesudah habis waktu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya karena dia sengaja meninggalkan salat. Lalu yang berikutnya adalah orang yang memperbudak hambanya yang telah dimerdekakannya. Jadi sudah dimerdekakan, ya, lalu diperbudak kembali atau dikondisikan sebagai pembantu atau dijadikan sebagai pelampiasan daripada hawa nafsunya. Imam At-Tirmidzi mengatakan sejumlah ulama memandang makruh seseorang yang dibenci oleh kaumnya diangkat menjadi imam salat. Imam Tirmidzi. Maka tetapi apabila imam yang dibenci itu bukan orang yang zalim, maka hanya berdosa adalah orang yang membencinya. Ya, jadi kebalikannya. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Jadi kalau ada seseorang yang menjadi imam dan dibenci oleh kaumnya atau dibenci oleh makmum, ya, maka salatnya menjadi makruh. Dan bahkan dikatakan dalam hadis yang sebelumnya itu salatnya tidak diterima. Tapi kalau kenyataannya imam yang diangkat menjadi imam salatnya itu dia bencinya bukan karena kezaliman atau akhlaknya yang baik, justru malah dia orang baik, dia benci, maka yang berdosa itu orang yang membenci, bukan imamnya yang berdosa. Maka di sini jemaah Subhanahu wa taala perlunya kembali kita mengkondisikan diri kita, ya. Maka kembali lagi, ya, kita melanjutkan sedikit, ya, tentang bagaimana seseorang, ya, bab tentang berdirinya imam dan makmum, ya, berdirinya imam dan makmum.
Nah, di sini sedikit kita menambahkan, ya. Maka tatkala imam dianjurkan berada di tengah saf dan yang berada di dekatnya adalah orang yang bijak dan alim, sebagaimana sudah kita sampaikan. Maka kemarin pernah juga menyampaikan, membuat saf itu mulai dari tengah, jangan dari samping kiri dan kanan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan dalam hadis Rasulullah SAW meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, wasitu al-imama wasaddul khalal. Tempatkanlah imam di tengah dan penuhilah sela-sela daripada saf yang masih kosong. Ternyata akan berlanjut di pekan depan, ya, sekaligus tentang babul imam. Karena dari Ketua DKM ini Ustaz kita akan menyampaikan program Ramadan. Jadi kita sedikit mempersingkat dari kajian kita. Mungkin saya tambahkan ya 5 atau 8 menit lagi untuk menyelesaikan saf ini. Ada hal yang penting, ya, tentang saf yang terbaik, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, khairus shaffi fil rijali awwaluha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki itu saf pertama di dalam salat. Wa syarruha akhiruha. Dan yang terjelek atau saf yang paling tidak bagus itu adalah saf terakhir. Wa khairus shufufin nisa'i akhiruha. Dan kebalikan, saf yang terbaik bagi perempuan itu adalah saf yang paling belakang. Ya, wasarruha awwaluha. Dan yang paling jelek safnya itu di saf yang pertama. Maksudnya itu bukan saf pertama sesama perempuan, ya, tapi safnya pertama itu tatkala dia melebihi dari saf seorang laki-laki. Berarti saf yang paling bagus itu dia yang pertama, tapi yang paling belakang dari safnya para laki-laki. Maka ini menjadi hal-hal keutamaan di dalam kita salat. Nah, yang penting di sana, ya, salat sendirian di luar saf. Nah, ini yang sering terjadi. Ada orang yang berjamaah, dia lihat safnya, ya, kondisi saf masih ada lengang. Saf kedua, satu penuh, 2, 3 kosong, per 3 orang. Ya, 3 orang ke tengah. Ternyata dia bikin saf sendiri di sana, di pojokan atau kiri kanan atau di belakang. Nah, di sini kata Rasulullah SAW dalam hadis, orang yang bertakbiratul ihram di luar saf, ya, lalu masuk ke dalam saf dan dapat mengerjakan rukuk bersama imam, salatnya terhitung sah. Ya, maksudnya orang yang ikut rukuk, yang mengikuti imam itu dihitung sah atau 1 rakaat, walaupun dia di luar saf. Contohnya maksudnya begini, ya, jadi imam sudah takbiratul ihram dapat 2 rakaat, misalnya dapat 1 rakaat salat maghrib. Ternyata ada jamaah datang, imam dalam kondisi rukuk, dia belum nyampe saf yang akan lurus. Misalnya di sini saf 2 saf kita salat pertama penuh, saf kedua masih ada lengang 1. Ternyata dia belum nyampe di sana tuh, depan pintu imam rukuk. Karena khawatir ingin dia dapat rukuk dan dapat 1 rakaat, boleh dia di sana langsung rukuk, ya, dan langsung rukuk. Itu salat sah, walaupun dia tidak sederet dengan makmum yang lain atau saf yang lain, ya. Tapi nanti ada hadisnya dari Rasulullah SAW, ya, lebih baik itu ditinggalkan atau yang akibatnya tadi jangan terburu-buru, jangan lagi mengulangi terlambat sholat dan seterusnya. Ada penjelasannya. Nah, ini yang perlu kita lihat dalam hadis yang lain, ya. Maka bertakbiratul ihram di luar saf, lalu masuk di dalam saf dan dapat mengerjakan rukuk bersama imam, sholatnya terhitung sah. Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia pernah masuk ke masjid dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk, ya, sedang mengerjakan sholat dan kondisinya rukuk, dalam posisi rukuk dan mengimami sholat. Maka Abu Bakar ikut rukuk sebelum sampai saf. Jadi sebelum sampai saf, Abu Bakar karena melihat Rasulullah SAW rukuk langsung mengikuti rukuk, ya. Maka di sini, ya, yang dicontohkan oleh Abu Bakar yang dilakukan, proses sholat dia menceritakan hal itu kepada Rasul, mengeluh, ya Rasul, tadi aku sholat, ya, belum sampai saf sahabat yang lain, ya, karena melihat engkau rukuk maka aku langsung rukuk, belum masuk saf, sendirian, bikin saf sendiri, berarti sendiri orang, ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan kamu ulangi lagi. Nah, kalimat semoga Allah, ya, menambah semangatmu dalam beribadah. Karena saking semangatnya tadi, ya, supaya ikut rukuk dengan Rasulullah SAW dan dapat 1 rakaat, ya, Rasulullah SAW menyampaikan itu, dan jangan kamu mengulangi lagi. Jangan mengulangi lagi, itu maknanya 3.
Para ulama menafsirkan, pertama, jangan lagi terlambat datang ke tempat sholat. Jangan lagi terlambat datang ke tempat sholat berjamaah. Itu pertama. Ulama lain mengatakan jangan lagi masuk saf dalam keadaan ruku. Ya, jangan lagi masuk saf dalam keadaan ruku. Maksudnya di sini adalah jangan sampai tergesa-gesa. Ya, jadi tergesa-gesa sampai memaksakan diri. Lalu berikutnya para ulama yang lain berpendapat bahwa jangan lagi terburu-buru datang ke tempat sholat. Nah, di sini jamaah subhanahu wa ta'ala ya tentang bagaimana kita diajarkan supaya pertama jangan terburu-buru, jangan sampai terlambat, jangan sampai melalaikan daripada sholat. Nah, tetapi apa yang ditemukan di dalam sholat itu imam dalam kondisi seperti apa, maka makmum itu mengikuti seperti itu. Adapun orang yang sholat sendirian di luar shaf, nah ini kembali dijelaskan. Maka menurut jumhur ulama, semua ulama sebagian besar berpendapat sholatnya sah tanpa akan tetapi sah sholatnya tapi dia makruh. Ya, sholatnya sah tapi dihukumi makruh oleh jumhur ulama. Sedangkan menurut Imam Ahmad, ya begitu juga Ishaq dan yang lainnya, ya barang siapa mengerjakan satu rakaat penuh di luar shaf, dia satu rakaat penuh di luar shaf, tidak berbarengan dengan satu shaf yang lain, shaf kedua, ketiga, tapi sendirian dia di sana, ya maka salatnya tidak sah. Ya, kalau tadi jumhur ulama mengatakan sah tapi hukumnya makruh, tapi Imam Ahmad, Ishaq, Ahmad, Abu Lail, Waqi dan yang lainnya itu mengatakan kalau dia mendapatkan sholatnya sendirian, bersaf sendirian, satu rakaat penuh full, ya satu rakaat penuh full, maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi tidak sah. Tadi dari takbiratul ihram satu rakaat penuh. Tapi kalau dia dalam kondisi rukuk terus ikut dia di saf yang sudah ada, maka itu tidak mengapa. Maka di sini beliau memerintahkan untuk mengulangi sholat. Ya, tentang hal ini sebagaimana hadis. Ya, dalilnya adalah barang siapa yang mengerjakan satu rakaat penuh di luar sholat maka sholatnya tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis ya wabil sahih bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seseorang mengerjakan sholat di luar saf seorang diri. Maka beliau memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Maka riwayat ini begitu juga dengan Ahmad berbunyi Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bagaimana seorang yang mengerjakan sholat di luar shaf. Ya, maka Rasulullah mengatakan dia harus mengulangi sholatnya. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ali bin Syaiban yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa istaqbil salataka fala salata li furradin khalfas saffi. Ulangilah salatmu itu karena salatmu tidak sah apabila di luar atau dilakukan seseorang di luar saf atau sendirian. Itu ya. Jadi hati-hati dalam saf, walaupun kelihatannya remeh, tapi ternyata orang yang di luar saf yang memangnya seharusnya dia berada saf tapi menyendiri, maka salatnya itu tidak sah. Ya harus diulangi. Nah, ini jumhur ulama ada berbeda pendapat. Yang pertama, ya jumhur mengatakan berpedoman pada hadis Abu Bakrah yang di atas. Jumhur mengatakan orang yang tersebut adalah yang mengerjakan salat sebagian salat di luar saf dan Rasul tidak menyuruhnya untuk mengulangi salatnya. Karena itu perintah Nabi Muhammad SAW untuk mengulangi salat tersebut bisa dipahami sebagai anjuran sunnah saja. Ya, anjuran sunnah saja dan benar-benar mengutamakan perkara yang lebih utama. Ya, jadi ada sejumlah ulama berpendapat itu sebagai anjuran saja. Dan kalau kita harus mengulang sholat kalau kita sholat sendirian di saf, ya. Tapi ada dia yang mengatakan memang harus diulang sholatnya. Maka mengambil kesimpulan di sini, ya, dan kalau kita sholat tadi jangan sampai terburu-buru, jangan sampai kalau memang masih ada kesempatan untuk bergabung dengan saf, walaupun di terakhir sholat, ya tidak mengapa, langsung saja gabung. Ya, walaupun mendapati imam itu tasyahud akhir, gitu ya, maka kita terhitung dalam berjamaah. Walau bisawab, insyaallah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kemudahan keistiqomahan. Yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk
memperbaiki ibadah kita. Mungkin ada satu pertanyaan aja. Ada pertanyaan? Ya, tadi. Balik lagi ke kalau kita sudah melakukan sholat Gimana? di rumah di suatu tempat sholat sunnah yang Oh, iya. saya maksud tadi. Jadi niatnya itu sholat sunnah Pak. Sholat sunnah. Nah, Ya, sholat sunnah. rakaat, misalnya sholat Iya. 4 rakaat, Iya. kita zuhur Iya. atau isya berapa Ya, rakaat? ya, jadi pertanyaannya kalau kita sholat sunat misalnya sudah di kampung nih di Bekasi mau pulang ke kampung misalnya ke Jawa sholat fardu sudah misalnya zuhur ya ternyata ketemu kita istirahat di masjid ketemu misalnya ada yang sedang sholat berjamaah zuhur maka kita di sana dianjurkan untuk menghormati dan mengafiliasi daripada hadits Rasulullah SAW yang mengatakan tatkala menemukan jamaah maka kita disunnahkan atau dianjurkan untuk mengikuti berjamaah dengan niat salat sunnah. Berapa rakaatnya? Maka mengikuti daripada rakaat daripada jamaah tersebut. Ya salli sunnah atau salat sunnah arba'a rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Niatnya atau berniat saja sudah. Ya dalam hati dengan bahasa kita ya Indonesia atau bahasa yang kita mampu untuk melakukan salat sunnah berjamaah begitu saja niatnya ya di salat sunnatul jamaah ya jadi itu sudah terhitung dari pahala berjamaah salat sunnah seperti itu gitu ya sudah keluarga aman ya insyaallah kita cukupkan ya, nanti dilanjutkan oleh imam beliau kita untuk memaparkan daripada program-programnya insyaallah supaya sebagai evaluasi selama sudah ada bersini di masalah jihad ini. Akhirul kalam saya cukupkan untuk kajian pada malam hari ini. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu waktu kajian yang luar biasa. Seharusnya kita dapat mengambil hibro dan pelajaran. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'in dan serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai akhir hayat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Mukidar Agama dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang dinaungi oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Di sini kami memiliki program yang dimana insya Allah di bulan Ramadan nanti, sebelum saya memperkenalkannya, saya bercerita sedikit bahwa ada salah satu bentuk fokus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini mengirimkan kader da'inya ke seluruh pedalaman yang berada di Indonesia ini, baik di pedalaman mayoritas Kristen, perbatasan dan lain sebagainya. Kemudian kira-kira apa Pak yang menjadikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini menjadikan fokus dakwahnya itu ke tempat-tempat yang terasing, yang memang betul-betul tidak ada listrik, bahkan apalagi internet? Apa Pak kira-kira yang menjadikan titik fokus mereka? Bahwa ada kisah nyata, bahwa salah satunya itu kisah fakta ya Pak. Fakta yang dimana jika kita mendengar fakta ini, jika kita memang orang yang beriman, kita akan sedih Pak. Kalau kita ketahui pada tahun 80-an, umat Islam itu yang berada di Indonesia itu sebesar 90% lebih. Namun sekarang ini kira-kira bertambah apa berkurang Pak? Kurang-kurang. Jelas berkurang. Kalau boleh kita cek nanti di Google bahwa di tahun 2023 ini presentasi umat muslim yang berada di Indonesia itu hanya sekitar 86,7% saja. Itu yang menjadikan kenapa bisa populasi ini, presentasi ini berkurang sangat banyak, sebanyak 4% lebih. Berapa umur Pak? Siap. Jadi negas. Ya, Iya.
saya juga orang Dayak, Pak. Oke, baik Pak. Ya, pelan-pelan, Jadi pelan-pelan. kira-kira apa yang menyebabkan Cari saya. biar cepet aja sebentar. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan presentasi ini sangat menurun, Pak? Salah satunya adalah karena banyaknya misionaris Kristen berbondong-bondong datang ke pedalaman, hanya modal sekerdus instan, sekotak instan, dan hanya sekedar minyak goreng yang mereka berikan, mereka berani menjual agama mereka. Maka ini yang menjadikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menjadikan garda terdepan untuk membela Indonesia dengan dakwah ini, Pak. Maka insya Allah di bulan Ramadan ini dan insya Allah di bulan 2 pada tanggal 23 kami dan 227 dai dan daiyah akan diberangkatkan ke pelosok-pelosok itu dengan tujuan agar apa? Agar kita bisa menyelamatkan mereka. Karena kata Ustadz Abdul Somad, beliau mengatakan kita jangan pernah bangga bahwa kita berdakwah di kota di atas mimbar, namun kita tidak pernah memperhatikan saudara-saudara kita yang berada di pedalaman. Maka beliau ada program beliau itu setahun sekali beliau pasti ke pedalaman. Karena apa kata beliau? Itu merupakan tanggung jawab kita, Pak. Ketika mereka di akhirat nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa di antara kalian tidak ada yang beriman?" kata mereka. Kata Allah, "Wahai Allah, bagaimana kami hendak beriman sedangkan tidak ada seorang pun yang dari kota sana menyebarkan Islamnya ke daerah kami." Maka dari itu, Bapak atau Ibu semuanya di RT 1 ini kami mengajak di sini untuk senantiasa kita bersama-sama ikut berkontribusi, ikut membantu saudara-saudara kita yang berada di pedalaman itu, suku terasing dan lain sebagainya. Dan di situ mungkin Bapak Ibu telah melihat prosedur situ itu kegiatannya, dan di situ jika kita tidak mampu melangkahkan kaki kita, mendayungkan tangan kita menuju ke pedalaman itu, menuju suku terasing itu, setidaknya kita membantu mereka secara material. Kamu sebagai alat, Bapak sebagai penyongsong atau penggerak dengan secara material itu. Di situ ada tertera nomor rekening dan nomor panitia. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin memberikan harta terbaiknya untuk membantu mensukseskan dakwah pedalaman ini, mungkin bisa mengetik nomor rekening tersebut. Namun kami memohon untuk pada Bapak atau Ibu yang di luar sana, ketika Anda mengirim, berikan misalnya bukti agar kami bisa menyampaikan pembuktian tersebut. Bapak Ibu sekalian, ada sedikit video untuk membuktikan bahwa ini memang benar-benar program yang Dewan Dakwah berikan untuk dai pedalaman. Karena kita nggak ada proyektor, Pak. Ini Pak Abdul Somad. Jadi setiap dai dikirim ke suku terasing di suku pedalaman di terluar dekat perbatasan yang tidak terjangkau khususnya bulan suci Ramadan. Baru yang fokus berarti kita ke depannya. Kalau Bapak nanti di belakang mikro, ya, dia sama. Boleh kalau bisa mau video-video ini boleh, Pak? Insyaallah. Ini agak besar. Ini baru tahun kemarin, Pak. Ini masih mereka abang kelas kita semester 7. Tepatnya di Sulawesi. Mereka sampai angkat-angkat motor demi pedalaman. Beliau masih semester 7.
Ini tempat beliau ini tidak ada yang muslim, Pak. Ini tidak ada yang muslim. Beliau tempatnya di Sulawesi Tengah, saya lupa namanya. Jadi beliau nggak ada ngajar Iqra, ngajarnya fokusnya membaca dan mengajar untuk memperkenalkan saja. Ini rata-rata anak ini Kristen semua, bukan muslim. Saya coba bercerita dengan beliau. Mungkin cuma itu saja, Pak, untuk hidangan dan menunggu. Baik, Pak ya. Maka dari itu kami sangat memerlukan atau mengajak kepada Bapak atau Ibu yang di luar sana, sama-samalah kita berjuang untuk mensukseskan dakwah kita ini, memperkokoh Islam kita agar kita tidak dibodohi, agar saudara-saudara kita yang di pedalaman itu tidak gampang dimurtadkan oleh misionaris Kristen. Mungkin itu yang bisa kami berikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf dengan segala kekurangan kami. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.